Saudara, hari ini tema yang disampaikan adalah merdeka dari rasa takut. Saudara, masih ada suasana 17-an. Ya, baru minggu lalu kita merayakan kemerdekaan. Saudara, merdeka dari rasa takut. Kenapa harus merdeka? Karena rasa takut itu membelenggu. Rasa takut itu memenjarakan. Saudara, orang tuh kalau sudah takut udah gak bisa mikir apa-apa. Karena takutnya itu lebih menguasai dirinya. Jadi saudara, kenapa ketika anak takut, ya, ketika pegawai bank yang biasanya dia bisa ngitung uang cepet, begitu ada perampok datang nggak bisa ngitung uang. Saudara, di otak kita ada yang namanya amigdala, bagian itu sangat berkaitan dengan emosi. Jadi begitu emosi takut, ya, emosi khawatir, emosi yang negatif, saudara, emosi sedih, maka saudara kayak seolah-olah pikiran itu udah gak jalan. Jadi begini, ada anak pintar, juara saudara. Begitu dia putus cinta, aduh udah gak bisa. Kenapa nilainya jelek? Kenapa dia gak bisa belajar? Dia bilang, Bu, saya belajar tapi gak masuk-masuk. Nah, ternyata saudara, seseorang itu sangat berkaitan dengan emosi. Dan hari ini kita mau bicara soal takut. Ya, soal takut. Saudara, di sebuah museum ya di Paris kalau nggak salah ya, ini Louvre, tahu bacanya kira-kira begitu saudara ya. Di Paris saudara, ada lukisan. Ini dia berdampingan dengan Mona Lisa saudara. Ruangannya nggak terlalu besar, apalagi Mona Lisa saudara, kalau saudara datang ke situ kecil lukisan Mona Lisa itu, nggak gede saudara. Nah di situ ada lukisan-lukisan, salah satunya lukisan Checkmate. Dan orang bilang skakmat. Nah ini dibuat di abad 18-an begitu oleh seorang bernama Friedrich Moritz August Reich. Saudara, sebetulnya tema daripada lukisan ini namanya adalah permainan di antara para pecatur. Tapi karena dilihat nih catur ini saudara, dilihat gini ya. Ini sebelah kanan manusia, sebelah kiri setan. Manusianya tuh kayak putus asa. Setannya kayak menang saudara ya. Jadi makanya diganti judulnya skakmat. Ya, karena kenapa? Seolah-olah gini. Ya saudara yang ngerti catur ya. Kalau udah skakmat itu kayaknya kan udah mati dah ya. Suatu hari datang nih, ada seorang jago catur nih saudara. Lihat-lihat itu lukisan, dia lihat itu bidak catur. Dia bilang enggak, judulnya salah, bukan skakmat. Dia panggil si kurator dan dia coba lihat ya. Dia bilang lihat tuh ya, lihat bidak catur itu. Mestinya ya, si pemain manusia itu yang tampaknya kalah, sebenarnya dia punya satu kesempatan lagi. Yaitu bagaimana dia mengalahkan lawannya, tapi dia gak sadar. Dia gak lihat. Ya, apa yang dia gak lihat saudara? Dia sebetulnya masih punya raja yang kalau tinggal satu langkah dia menang. Dan langkah ini akan menentukan permainan itu untuk dia menjadi pemenang. Meskipun kelihatannya setan ini menang, tapi sebetulnya dia kalah. Ya, pria ini yang mengira dia kalah, sebetulnya tinggal satu langkah dia menang. Saudara pernah nggak berada pada posisi di mana saudara merasa, mati nih, bentar lagi mati nih, pasti mati, pasti kalah, pasti hilang. Saudara, yang seolah-olah kita sudah bisa mempredik ke depan. Atau saudara pernah mengalami sebetulnya yang nyaris itu seperti diputar balik. Saudara, bukankah kejadian demi kejadian kita lihat ya, itu udah tabrakan, udah waduh mobilnya udah jadi tempe ya, udah pokoknya udah semua ringsek, orangnya keluar hidup-hidup. Yang barusan terjadi saudara mungkin beberapa bulan yang lalu saudara, ada seorang nenek, dia dari apartemen, saya lupa angkanya 20-an, tingkat tinggi, jatuh karena ngejemur.
Ya, namanya juga nenek-nenek kali ya, udah hilang keseimbangan. Jadi jatuh, saudara. Itu jatuh, eh, kap mobil yang dimana si nenek itu jatuh, itu apa ringsek masuk. Tapi si nenek nggak kenapa-napa. Saudara, kadang-kadang kita tuh ngelihat, nggak masuk akal. Ya, tapi saudara hidup itu kayak gitu. Ya, hidup itu seperti itu saudara. Lalu siapa yang bikin tuh nenek nggak mati? Siapa coba? Saya juga kalau jadi si nenek, ya ampun kalau itu nggak percaya Tuhan sih kebangetan. Ya, kalau sampai dia nggak tahu maksudnya ada Tuhan dalam hidupnya, keterlaluan. Jadi saudara, kita lihat ya, waktu badai hidup menghampiri, apa sih yang paling ditakutin sama manusia? Apa yang saudara takut? Sekarang gini pertanyaan saya, saudara lagi takut nggak? Takut tuh macam-macam ya, khawatir, cemas, kepikiran. Ini sekarang apa nih yang lagi kepikiran? Aduh anak saya belum dapat jodoh, aduh kapan dia kawin? Aduh dia ujian nih bentar lagi, kayaknya sih nggak bisa nih, nggak lulus dah. Ya, aduh ini dia sakit, kapan sembuhnya? Ini udah mau lulus bu, udah mau lulus, tahu-tahu dia di DO. Entah gimana. Saudara aneh saudara, ada satu rekan saya saudara yang anaknya kuliah, ambil PhD. Ya, memang setengah tahun yang lalu dia ada di dalam masa-masa yang sulit sekali. Karena anak ini ADHD. Jadi memang ketika dapat tantangan itu buat dia ingin menghindar tapi lebih kepada karena rasa takutnya. Jadi bukan gak pintar udah bisa sampai PhD saudara. Lalu kemudian hanya karena dia lupa bayar. Tahu-tahu dia dapat email. Gak bisa masuk lagi Amerika. Saat itu dia lagi jalan-jalan ke Kanada. Saudara aneh. Tapi begitu orang tuanya bilang gitu, oh puji Tuhan. Karena apa? Tuhan yang ngusir. Dia harus pulang ke Indonesia. Karena waktu dia sakit, dia gak mau pulang. Dan orang tuanya bilang, please pulang. Pulang, ayo. Kalau kamu udah gelisah, kamu takut, kamu ini, pulang. Karena hidupnya berubah. Pagi jadi malam, malam jadi pagi. Jadi saudara, kadang-kadang kita gak ngerti apa yang kita takutin. Kemarin teman saya ini bilang, aduh ini mau sampai kapan? Udah 6 bulan anak ini di sini. Mau sampai kapan? Ya sampai kapan? Saya bilang kita gak pernah tahu. Tapi yang penting dia masih ada, dia masih hidup. Ayolah, tetap berdoa. Masa cuman doa? Doa gak cuman. Saya bilang, doa itu membuat engkau makin dekat sama Tuhan. Lalu Tuhan jawabnya kapan? Enggak tahu. Tapi kalau dekat biasanya sih kedengeran Tuhan ngomong apa. Ya, kalau jauh emang gak kedengeran. Dekat aja kadang-kadang Tuhan cuma bisik. Saudara, di tengah kami makan di food court, ada satu orang datang. Dia gak kenal, dia cuma bilang, maaf Ibu Charlotte ya? Iya saya bilang. Aduh Ibu, oh iya saya pikir ini orang tua murid, apa orang di mana. Saya dari Jerman, saya dari kota München. Saya gak pernah lihat Ibu, tapi lihat Ibu tiap hari di YouTube. Lalu kemudian dia bilang, Ibu terima kasih. Dia nangis, saya juga ikut nangis. Saya cuma bilang, aduh terima kasih Tuhan. Saya bilang, ada orang di München yang maksudnya dengar saya. Dan dia bilang juga saya kebetulan siapa orang ini dia juga gak kenal saya. Tapi dia bilang, saya ingat sekali khotbah Ibu. Ibu bilang, doa itu bukan cuma. Doa itu bukan cuma. Doa itu segala-galanya. Dan itu yang menguatkan saya. Saya tuh sampai kaget. Itu 5 menit yang lalu saya ngomong ke teman saya. Orang ini datang. Sampai waktu dia pergi, saya cuma bilang gini, tuh gak percaya sih saya ngomong. Tuh Tuhan datengin lagi orang, sampai gak percaya lagi kebangetan. Saya bilang, ini dia siapa di food court bisa ketemu. Lalu waktu pulang, dia WA saya, dia bilang, Bu Charlotte tahu gak? Saya berdoa, saya pulang ke Indonesia. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau ketemu Bu Charlotte. Lalu dia tahu saya tinggal di mana, saya
ada di mana dia nggak tahu, telepon saya dia nggak tahu. Lalu kemudian dia bilang, Tuhan tuh bisa ketemuin ajaib. Buat dia ajaib, buat saya ajaib, buat teman saya juga ajaib. Saudara lihat nggak, hidup kita itu sebetulnya tiap detik tuh ajaib. Saudara bisa nyampe sini, nggak ada truk yang oleng, ya kan? Nggak ada angkot tiba-tiba nyerempet, nggak ada ya. Ajaib nggak? Apa saudara bilang, biasa, emang nggak pernah diserempet saya? Saudara sebetulnya bukan hanya itu sih. Menurut saya gini loh, kalau kita bisa hidup, masih bisa nafas, siapa yang gerakin sih? Paru-paru kita, jantung kita, emang kita yang ngegerakin. On off-nya bukan di kita, ini on off-nya mesinnya ada di atas. Saudara ada peristiwa Markus 4, cerita tentang begini. Pada waktu itu hari sudah petang, Yesus berkata mari kita bertolak ke seberang. Udah sore ya berarti ini akan berlayar di malam hari dan malam hari kita tahu unpredictable. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Perahu-perahu lain juga menyertai. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saudara saya juga heran ya, ini tiba-tiba gelap. Apa sebetulnya udah gelap kemudian nekat berlayar. Ya, ini juga kita nggak tahu nih ceritanya ya. Tapi kenapa taufan mengamuk? Kan biasanya ada tanda-tanda tuh gelap dari kejauhan gitu ya. Sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu penuh dengan air. Saudara kalau penuh dengan air, saya pikir ya, itu udah ditimba, udah dibuang-buangin, itu kayaknya penuh saudara. Entah penuh karena gelombangnya tinggi, berarti air itu menyembur masuk sampai penuh dan udah gak keburu dikeluarin saudara. Jadi yang artinya ini udah no hope nih, no hope. Udah kekuatan kita sama air yang masuk udah gak seimbang. Jadi pasti akan tenggelam. Lalu murid-muridnya ngelihat Tuhan Yesus bisa tidur. Ini juga aneh juga ya. Kok bisa tidur? Itu kan pasti kan wah, ya, air masuk. Kayaknya sih agak mustahil ya. Tapi namanya juga Tuhan, ya dong, ya. Orang dia yang punya alam, dia yang punya segala sesuatunya, ya mau tidur juga tidur, bukan belaga tidur gitu ya. Tidur nyenyak. Lalu murid-murid membangunkan dia. Pasti ini teriakan sih. Nggak mungkin gini, guru nggak peduli apa kalau kita mati, kayaknya sih nggak begitu nadanya ya. Saya coba membayangkan, ini bentakan saudara, teriakan. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Karena di dalamnya ada frustasi, karena di dalamnya ada ketakutan. Engkau gak peduli kalau kita mati. Saudara, manusia itu gampang sekali nyebut mati saudara. Tapi memang kita orang berdosa ya. Sebetulnya kan upah dosa maut. Jadi kata mati lu gitu tuh. Kan sering, apalagi anak sekarang saudara. Ya, itu namanya ngomong bunuh, mati. Aduh saudara deket banget. Saudara ada satu anak saudara. Dia cerita dia memang sekarang dia punya kecenderungan bunuh diri saudara. Rupanya dia depresi. Lalu di tengah-tengah depresi dia cerita ke kami. Dia bilang papahnya ya dia trauma sekali. Karena papahnya tuh waktu mereka masih kecil. Itu papahnya suka ngomong begini nih kalau lagi frustrasi di mobil. Biarin kita semua mati. Ini papa tabrakin biar kita semua mati. Dan dia waktu cerita itu dia masih penuh ketakutan. Anak ini udah selesai S2. Udah kerja di Australia. Tapi waktu dia cerita itu ketakutan itu seperti ketakutan puluhan tahun yang lalu ketika dia ada di mobil. Dan waktu beberapa hamba Tuhan teman-teman melayani anak ini. Dan anak ini bilang ya percuma deh saya ngomong sama papa mama.
saya mau mati. Karena mamanya pernah ngomong, jangan macam-macam ya. Kalau kamu mati, mama ikut mati. Mama juga mati. Saudara, boro-boro itu anak dikuatkan, yang ada anak itu diancam. Dan dibikin rasa bersalah. Saudara, ayo kita itu Tuhan udah mati supaya kita hidup. Jadi udah gak usah, memang kalau ada kepercayaan yang bilang ini, jangan ngomong mati, jangan ngomong mati gitu kan. Sebetulnya ngomong mati dalam konteks apa gitu kan. Yang konteksnya kita ini sudah memiliki hidup. Hidup kekal. Ya. Lalu Tuhan menghardik. Ya. Sebetulnya si Tuhan kayaknya mau menghardik murid kali ya. Kan muridnya kan teriak, guru engkau gak peduli, diam gitu kali ya. Tapi Tuhan tahu yang mesti ditenangin adalah ini nih. Diam, tenang. Itu yang namanya angin dan danau itu teduh, kayak gak ada apa-apa. Saya tuh kalau coba membayangkan, itu cuman kayak lewat 1 detik. Ya apa gak melongo ya? Apa gak orang, kayaknya ini mimpi apa-apa nih ya. Lalu Tuhan ngomong, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu gak percaya? Mereka menjadi sangat takut. Sehingga berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau taat. Saudara bisa gitu ngomong sama hujan? Hujan, berhentilah. Kayaknya sih tambah hujan ya saudara ya. Kita gak bisa tuh nguasain alam. Dan alam juga gak akan tunduk sama kita. Lah kita bukan penciptanya. Kalau alam bisa ngomong, kita sama-sama ciptaan. Jadi saudara ada 3 pertanyaan yang saya coba kulik saudara. Yang pertama, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, pertanyaan pertama lebih kepada tuduhan, kepada blaming. Saudara, orang tuh takut. Biasanya kalau takut nyalahin, betul nggak? Di dalam takut tuh ada guilt, ada rasa salah. Jadi saudara tahu, kita tahu di dalam Kejadian pasal 3 waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kenapa kamu sembunyi? Ya, Tuhan tanya di mana engkau Adam? Ya, aku mendengar engkau jalan, lalu aku menjadi takut, maka aku sembunyi. Saudara, ketika orang sembunyi, ketika orang menghindar, ketika orang itu melarikan diri, sebetulnya takut. Takut. Jadi waktu takut, alih-alih dia datang cari Tuhan, mestinya kan dia dosa, dia mesti cari Tuhan, Tuhan tolong saya. Tapi yang ada dia malah tambah lari. Maka saudara, kalau saudara rasa dosa, justru saudara mesti datang ke gereja. Jangan gini saudara, saya gak mau ke gereja soalnya saya dosa. Saudara, di gereja tuh isinya orang berdosa semua. Sama, saya juga. Jadi jangan saudara pikir di sini orang suci semua. Sampai hanya satu-satunya yang dosa cuman saudara. Enggak, sama saudara. Jangan menyingkir. Justru saudara harus cari Tuhan. Harus datang kepada Tuhan. Nah saudara, sama seperti Adam. Dia blaming siapa? Blaming Tuhan. Tuhan, ini perempuan yang engkau kasih. Ini perempuan gara-gara dia aku makan buah itu. Saudara boro-boro dia ngaku ya. Tuhan ampuni aku gak jadi kepala keluarga yang berfungsi. Mestinya aku kepala istriku. Aku mestinya akan mengingatkan dia bahwa jika engkau makan buah ini engkau pasti mati. Tuhan ampuni aku. Tapi kan yang ada enggak. Dia bilang gara-gara perempuan ini. Jadi bukan salah aku.
Saudara, saya sering sekali ketika saya counseling Pak Sutri, saudara. Kalimat-kalimat blaming. Ya bagaimana saya nggak begini Bu, anak saya begini. Kalau enggak suami yang selingkuh, suami bilang gini, ya gimana saya nggak selingkuh? Istri saya nggak punya perhatian sama saya, sibuk sama anak. Ya ada perempuan yang memperhatikan saya jatuh lah Bu. Pak, saya bilang Bapak jatuh, Bapak selingkuh itu keputusan Bapak. Itu respon Bapak. Saudara, situasi di luar kita nggak bisa kendalikan. Ya, nggak bisa kita atur bahkan. Tapi respon kita bisa kendalikan. Kita punya tanggung jawab di situ. Jadi kadang ketakutan membuat kita panik. Nah kalau udah panik nggak bisa mikir. Nah kalau udah nggak bisa mikir, yang ada yaitu teriak-teriak saudara. Rasa takut, lupa kuasa Allah. Lupa Tuhan. Iya. Saudara coba, kalau anak saudara mestinya jam 5 pulang. Tapi jam 5 belum pulang, jam 6, jam 7. Saudara yang tadinya gini, kesel nih belum pulang, kurang ajar nih anak, kayaknya main nih sama temennya gitu kan. Lama-lama jam 7 saudara telepon gak bisa dihubungin. Lama-lama aduh jangan-jangan dia diculik. Waduh sekarang kan berita penculikan banyak saudara. Human trafficking. Waduh itu izin buat kerja tahu-tahu udah meninggal di Kamboja. Ya. Waduh ini saudara gelisah. Lalu saudara yang ada apa? Telepon polisi, telepon rumah sakit, coba cari ini, cari itu saudara. Saudara enggak datang dulu ke atas. Tuhan saya enggak bisa nemui dia. Saya enggak bisa kontak dia. Tapi Tuhan tahu dia ada di mana. Tuh kadang kita lupa saudara. Tahu tuh anak pulang jam 9 cengenges, cengenges. Kemana kamu? Tadi ada teman ulang tahun. Kok enggak ngomong? Lupa. Kok gak telepon? HP mati. Begitu kita ngamuk. Lain kali ya, jangan begitu ya. Kalau mama, padahal tadi doa Tuhan, pulangkan dia tanpa kekurangan apapun. Aku mengasihi dia, jangan ambil dia daripadaku Tuhan. Gak sesuai dengan respon doanya. Nah, terpaku pada yang kelihatan. Menimbulkan kita khawatir bahkan putus asa. Ini yang kita lihat nih sekarang anak begini nih. Kita gak bisa menembus tuh. Lihat nantinya next, kita gak bisa tahu. Jadi saudara kenapa saudara sebetulnya waktu, ini karena saya di dunia parenting, di dunia anak-anak saudara. Saya pikir ya membesarkan anak gak pakai iman, gak bisa. Gak bisa saudara. Mesti pakai iman. Tuh anak bakal jadi apa saudara mana tahu. Itu anak masih hidup apa enggak juga gak tahu saudara. Bakal sampai kapan tuh hidup gak tahu. Jadi gak usah khawatir. Karena orang tua tuh sering bagaimana Bu masa depannya. Dia mau jadi apa. Saya bilang Bu saya pernah ada di titik kayak ibu. Dan akhirnya saya bukan menggenggam anak. Saya mencengkram anak. Kalau saya cengkram tuh anak akan lari dari saya. Saya bilang ibu tenang. Tadi pagi saya cerita karena saya ingat orang tua murid saya. Saudara, dia bilang, Bu kuliah kedokteran mahal ya? Ya mahal, saya bilang. Duh berapa Bu 1 M ya? Ya iyalah kira-kira, saya bilang. Nanti gimana Bu anak saya? Emang anak ibu kelas berapa? TK. Saya bilang. Bu 2 tahun lagi katanya Tuhan Yesus datang. Udah gak usah pusing. Udah yang ibu mesti pusing tuh hari ini. Hari ini kalau anak itu dipanggil Tuhan, dia menghadap Tuhan enggak? Siapa yang dia temui? Dia akan ada di mana? Ibu mesti lebih khawatir itu. Ketimbang ibu khawatir nanti kuliah gimana, biayanya bagaimana. Belum tentu nyampe. Murid saya 4,5 tahun saudara, lever 2 minggu di rumah sakit. Ada yang 18 tahun, baru lulus kuliah 1 semester gara-gara amoeba seminggu di rumah sakit meninggal. Ada yang udah kuliah di Udayana itu cuman jatuh katanya. Jatuh dari ranjang meninggal. Ya diduga sih sebetulnya meninggal dulu lalu dia jatuh gitu. Atau apapun whatever. Itu kita sedih semua saudara karena anak itu anak baik pinter gitu ya. Dan
iya kita nggak ngerti gitu. Udah kuliah baik-baik, nggak kenapa-napa gitu. Jadi saya pikir memang hidup itu misteri ya. Jadi saudara jangan salah paham sama Tuhan. Dan jangan menyalahkan Tuhan. Ayo saudara, kalau saudara nggak kenal Tuhan maka nggak tahu diri saudara. Ya, saudara yang kedua, kenapa kamu takut? Kenapa nggak percaya? Fear and faith itu berhubungan, sangat berkorelasi. Jadi saudara ketika kita takut, sebetulnya kita nggak percaya. 1 Samuel 17 ya, ini yang Daud percaya. Engkau datang, dia bilang sama Goliat, datang dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing. Aku enggak, karena itu seragam juga keberatan, nggak bisa jalan. Dia cuma modalnya 5 batu licin. Karena itu cuma alat. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, dia percaya bahwa kalau dia dengan Allah, bersama dengan Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Tuhan mau aku menang, apalagi orang ini kurang ajar. Ya, kurang ajar dia, menghina nama Tuhan. Jadi dengan dia membawa 5 batu licin saudara. Sebetulnya yang memasukkan batu itu ke dahinya Goliat. Itu cuma Tuhan. Kekuatan dia sampai seberapa? Ini tulang tengkorak tuh keras banget saudara. Saudara mau apa gitu? Maksudnya cuma nimpuk doang, tahu-tahu tebelah. Aduh, itu kayaknya agak kurang masuk akal sih. Ya. Harus ada sesuatu tekanan yang terlalu besar sehingga pecah, robek. Betul nggak saudara? Jadi Tuhan bilang, where you go, I also go. Be not afraid, I go before you. Saudara, kalau saudara sadar di depan saudara Tuhan, di hadapan saudara Tuhan, saudara nggak usah takut, nggak usah takut. Apapun yang terjadi. Maka ini saudara yang Hizkia katakan waktu Raja Asyur mau menyerang. Ya, kan dia sempat, aduh Allah kamu mana? Allah kita aja gak bisa nolong apalagi Allah kamu. Kira-kira begitu saudara. Lalu Hizkia cuma bilang kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara Yosua juga bilang sama bangsa Israel juga kuatkan, teguhkan. Saudara kenapa? Karena hati kita tuh gampang goyang. Ya, ini swing, ya, goyang. Hari ini bilang percaya, besok ragu. Hari ini bilang berani, besok takut. Goyang, gampang sekali terombang-ambing. Kuatkan, teguhkan, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur. Karena yang menyertai kita lebih banyak. Dari mana Hizkia bisa ngelihat lebih banyak? Dia lihat pasukan Raja Asyur itu banyak sekali. Tapi dia lihat yang lebih banyak karena ada pasukan malaikat Tuhan yang tidak terlihat dengan mata yang menyertai mereka. Yang menyertai kita adalah yang menyertai dia tangan manusia. Tapi yang menyertai kita tangan Tuhan. Ada Allah yang membantu kita melakukan peperangan. Jadi Roma bilang, Roma 8, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Dan jika kita di pihak Allah, siapa yang berani, siapa yang bisa melawan Allah? Karena Allah sendiri nggak menyayangkan anaknya. Dia menyerahkan anaknya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang kita butuhkan saat ini bersama-sama dengan dia yang di dalam dunia. Karena kita bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan. Jadi saudara kalau mau bicara masa depan yang di kekekalan. Bukan masa depan yang di dunia yang 70-80 tahun kalau kuat. Itu juga kalau nyampe 70. Saudara ibarat hari mas Senin sampai Sabtu Minggu tuh 70. Kan kalau Senin 0 sampai 10, Selasa 10 sampai 20 kira-kira begitu.
Ngomong-ngomong saudara di hari apa? Udah nyampe hari apa? Hah? Saya mah udah Sabtu malam. Ya. Udah 60 ke atas, Sabtu malam. Pak Yung udah di Minggu ya? Udah. Oh, udah ngelewatin. Kalau ngelewatin tuh yang 80-an. Ya, udah 70 sampai 80 ya. Itu di Senin udah, ya. Udah bonus. Udah bonus Saudara. Ya. Udah di hari apa? Saudara, hidup kita ini cuman singkat. Masa saudara mau mati-matian buat yang singkat? Masa mau mati-matian yang buat kelihatan? Ayo saudara, ada yang gak kelihatan. Yang di dalam kekekalan tuh. Jadi kalau kita mau peduli dengan masa depan anak, Anda harus peduli dengan masa depan. Yang sampai selama-lamanya. Buat apa kalau cuman yang di sini aja saudara? Maka kenapa saudara saya di dalam parenting, pemuritan keluarga. Saya bilang ayo orang tua. Selamatkan hati anak-anak itu, gembalakan. Mereka mesti ketemu dengan Tuhan yang menciptakan mereka. Itu aja, kalau mereka ketemu, mereka berjalan bersama-sama, gak usah takut. Ada satu hamba Tuhan saudara cerita, anaknya mau kuliah ke Jerman. Mamanya udah jadi berbulan-bulan ngomong, aduh nanti di Jerman begini, jangan begini. Mama tahu, mama pernah di Jerman, papanya juga pernah di Jerman. Sampai ke airport, di mobil masih ngomong. Sampai mau ke imigrasi, mamanya masih ngomong. Si bapak udah gak sabar, dia tarik tangan anaknya. Ini ya, dengerin papa. Masuk, habis itu belok, udah gak lihat mama papa. Cuman 2 pilihan. Mau jalan sendiri atau jalan sama Tuhan. Itu kayak merangkum yang berbulan-bulan mamanya ngomong. Pilihannya cuma 2. Mau jalan sendiri apa jalan sama Tuhan. Jalan sendiri manusianya takut. Sekalipun itu terang benderang. Karena mestinya kamu jalan bersama Tuhan. Gak usah takut sekalipun itu di dalam lembah kekelaman. Jadi saudara, mengapa engkau tidak percaya? Karena percaya itu memang gak mudah. Karena kan itu hati yang percaya. Dan di dalam hati ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Dan itu 3-3 mesti selaras. Jangan pikiran makanya percaya ya, tapi kok rasa-rasa kurang percaya. Nah itu namanya enggak sinkron. Sehingga saudara, kalau percaya Tuhan Maha Besar, tapi engkau masih takut, engkau masih khawatir, artinya gini, ada keraguan. Saya sih percaya Tuhan itu besar. Saya percaya bagi Tuhan enggak ada yang mustahil. Tapi dia mengasihi saya enggak? Dia mau menjawab enggak doa saya? Dia mau nolong saya enggak? Ya dia nolong si orang lain. Tapi sama saya belum tentu. Saudara, itu yang membuat saudara berdosa. Karena saudara meragukan kasih Tuhan. Karena saudara bilang, Tuhan mati di kayu salib. Iya sih, mati. Buat orang lain kali, bukan buat saya. Tuhan udah jelas-jelas aku mati bagimu. Seperti saudara kayak menganggap kecil, menganggap remeh. Saudara, kalau saudara seperti itu, kenapa enggak percaya itu jadi dosa? Kenapa khawatir itu dosa, saudara? Saudara tentu khawatir, saudara takut. Dalam konteks kita tuh manusia, pasti maut kita, ya maut yang langsung, ya pasti takut saudara. Betul enggak? Takutlah saudara. Itu manusiawi. Tapi saudara, kita itu dikasih sama Tuhan, ada jangan khawatir, aku memeliharamu. Jangan takut, aku menyertaimu. Saudara, itu koma. Jadi kalau saudara takut, cepetan berhenti takutnya. Cepetan berhenti cemasnya. Karena ada janji Tuhan tuh. Yang aku menyertai, aku menolong. Jadi saudara mesti fokusnya yang kalimat kedua. Saudara ngerti ya ini ya. Saudara ayo. Memang saya juga, apalagi saya saudara, saya sebetulnya pencemas. Sebetulnya waktu kami, saudara kita nih manusia dibesarkan dengan anxiety, ya macam-macam ya.
Kan kita ini dibesarkan oleh keluarga tidak sempurna. Saya punya anak yang ketiga juga kecemasannya lumayan. Saya ngelihat. Tapi itu hasil saya tahu dari saya. Yang orang tua insecure akan melahirkan anak insecure. Cemas. Saya cemas. Nah, saya juga mulai ingat-ingat iya ya. Jangan sampai salah. Jangan kotor. Awas. Jadi itu tuh kayak kita tuh tegang terus. Saudara, tegang. Waduh, nanti kalau salah gimana? Kalau ini gimana? Nah saudara, sehingga di dalam survival mode itu kita lebih kepada iya ya. Aduh, gimana ya Tuhan kalau gini? Gimana ya Tuhan gitu tuh. Itu memang kayak udah default. Tapi langsung datang sama Tuhan. Tuhan, aku mau percaya. Tolonglah aku yang gak percaya ini. Itu doa dari seorang bapak. Yang cuma tanya, Tuhan kalau engkau dapat sembuhkan anakku. Hah? Kalau aku dapat. Engkau gak percaya kalau aku bisa. Aku percaya Tuhan. Tapi tolong aku yang tidak percaya. Jadi percaya kepada dia itu mempercayakan diri saudara. Jadi ini belief dan trust. Trust mempercayakan diri. Melepaskan ketakutan kita artinya menyerahkan diri kita kepadanya. Jadi waktu saudara takut serahkan diri saudara yang takut kepadanya. Tuhan saya takut tapi saya mau ada di dalam engkau. Tuhan tolong saya. Jadi saudara Mazmur 56. Waktu aku takut aku ini percaya kepadamu. Saudara kalau kita baca Mazmur tuh Daud kan bukan cuma di istana ya, di uber-uber, di dalam peperangan saudara. Tapi dia bilang kepada Allah aku percaya aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Sebetulnya awal daripada iman adalah akhir dari ketakutan. Dan awal dari kecemasan, akhir dari iman. Lalu pertanyaan ketiga, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa? Siapa? Saudara tuh sebetulnya kalau gini nih, ini kalimatnya mesti dibayangkan ya. Kan kita tuh kalau baca Alkitab kan kita nadanya sesuai dengan kita ya. Tapi kalau Alkitab audio, saudara pernah dengar nggak? Sering, saudara kalau saudara di mobil ya, itu setel aja Alkitab audio, audio Bible. Itu tuh ada nada, saudara. Jadi ada nada, jadi kita jadi bisa kayak makin menyelami. Kan kalau kita mau baca gini, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah kalau di audio tuh siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, kalau misalnya baca gini kan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara di audio itu tuh, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tuh bisa ada bayangan teriakan Tuhan Yesus di kayu salib. Beda saudara. Ya daripada saudara ngedengerin yang bohelebo podcast apa di dalam mobil, ya mendingan juga firman Tuhan kan, kira-kira begitu kan? Ya, mau berita apa yang saudara dengar? Itu pilihan. Ya ini balik lagi si kalimat ini saudara ya. Siapa gerangan? Saudara, waktu siapa gerangan tuh bukan gini, siapa sih? Siapa sih? Bukan cuman mau tahu. Tapi ketika siapa gerangan, itu ada terkagum-kagum. Kepingin lebih kenal. Siapa orang ini? Siapa sih? Penasaran, betul. Tapi penasaran yang membawa saya mau kenal. Orang ini luar biasa. Angin danau taat kepadanya. Jadi ada keterkejutan yang luar biasa. Seolah ada seseorang yang besar di hadapan mereka. Dan mereka menjadi sangat takut. Saudara sangat takut di sini, fear of fear. Jadi itu takut dari yang takut. Sangat amat takut saudara. Siapa yang bisa menaklukkan selain menciptakan? Saudara kalau ada di kapal itu pasti saudara juga. Siapa orang tadi? Taufan, angin kenceng, air menyembur. Tiba-tiba tenang. Saudara syok kan? Tapi syok yang siapa?
sampai alam tunduk. Mengapa kita takut kepada sering ciptaannya, alamnya, ketimbang penciptanya? Wong alamnya aja takut, alamnya aja nurut, kita sesama ciptaan, saudara. Jadi siapa gerangan orang ini? Ada keterkejutan. Karena fear of fear, saudara. Karena semula takut akan alam yang mengamuk, yang bisa membuat mereka mati. Sekarang mereka takut Tuhan yang menciptakan alam itu. Jadi siapa yang bisa menaklukkan kalau bukan Tuhan? Bahkan sampai angin danau taat. Jadi saudara, Matius 10 ayat 28. Jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takut terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Takut Tuhan, ya, membuat kita nggak takut apapun. Ini ada kisah yang mirip, saudara, ya. Jadi bagaimana murid-murid melihat Tuhan Yesus jalan. Lalu mereka kaget, terkejut. Itu hantu. Wah, tapi segera Tuhan bilang, tenang, tenang. Aku ini, jangan takut. Saudara, respon ini saya pikir dari sekian murid yang paling responsif itu Petrus. Karena Petrus itu orang sanguin, saudara. Kadang ngomong, nggak pakai mikir, ya. Jadi langsung. Jadi dia bilang, Tuhan, kalau itu engkau, buktikan. Suruh aku datang, jalan di atas air. Lalu Tuhan bilang, datang. Ya, saya pikir-pikir kok dia berani juga ya. Berani ya, tapi emang juga gak mikir sih. Ya, maka kan dia ngomong juga saya pikir gak mikir. Tahu-tahu abis ngomong keperucut, nyesel. Ya, saudara, dia kayak nantangin. Tapi di dalam responnya, saudara, maka kan kita lihat ya, Tuhan juga mengasihi orang sanguin. Karena responnya cepat. Ya, apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi. Apakah engkau mengasihi? Mengasihi. Benar, mengasihi aku. 3 kali aja dia baru ngeh. Baru dong. Oh iya ya, saya 3 kali. 3 kali menyangkal. Maka dia sedih. Bilang, Tuhan, kalau Tuhan tahu hati saya sayang sama Tuhan. Tuhan bilang, ya udah, gembalakan domba-domba. Nah, saudara, kita lihat bagaimana John Calvin bilang, in knowing God, it's of us also knowing himself. Kita kenal Tuhan, tahu Tuhan, kita tahu diri kita. Jadi kalau nggak kenal Tuhan ya kita nggak tahu diri. Jadi saudara, ujung-ujungnya kita mesti kenal Tuhan. Jadi waktu dia beralih, nah fokusnya ketika dirasanya tiupan angin, wah dia langsung nengoknya ke angin bukan nengok ke Tuhan. Maka takutlah ia dan mulai tenggelam. Tuhan tolonglah aku. Dia langsung cepat datang lagi ke Tuhan. Maka Tuhan dengan tangannya dia pegang Petrus, saudara. Itu gambar tangan, saudara. Satu waktu saudara saya pergi, saya agak lupa di kota apa saudara, di Eropa. Itu ada satu patung persis tuh tangan yang menggenggam. Saya cuma bilang, Tuhan thank you, Tuhan ingetin lagi. Tangan ditarik saudara. Jadi memang kita manusia seringkali fokusnya berubah. Bukan lagi kepada Tuhan tapi kepada badai. Kepada sekeliling. Kepada diri kita, kepada kondisi, situasi. Itu yang membuat kita akhirnya tenggelam. Jadi saudara, di sini dikatakan saudara, kita ini kan punya senses, ya. Whenever we walk by our senses, ketika kita tuh hidup dengan senses kita, melihat, mendengar, merasakan, maka we walk in fear. Kita itu akan hidup dengan ketakutan. Karena kan tiap hari berita, mana ada berita bagus. Coba saudara YouTube, aduh tahu-tahu Daru siapa tuh yang ngebunuh, kok nggak ketemu-ketemu gitu kan. Ya, aduh ini bagaimana, aduh ini politik, aduh ini ketangkep OTT, oh ini si ini. Aduh kita tuh lagi lihat, ini waduh apa.
Saudara, we walk in fear. When we allow fear to dwell in our minds, kalau kita membiarkan ketakutan itu tinggal dalam pikiran kita, faith leaves us. Maka kenapa fear and faith itu sangat berhubungan. Kapan kita tenggelam, saudara? Waktu kita tahu, ini kita mau mati. Ini angin, dirasanya angin, pasti saya tenggelam. Segera Yesus mengulurkan dan Tuhan cuma tanya, hai orang yang kurang percaya. Kenapa engkau bimbang? Sebab orang yang mendua hati, orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidup. Bercabang. Ini mau, itu orang khawatir. Orang khawatir tuh pikirannya terbagi-bagi. Jadi di dalam dunia berdosa banyak hal bisa membuat kita terkaget-kaget. Nggak tahu berita seperti apa, tahu-tahu kita dengar yang kita nggak harap. Namun dalam karya kasihnya anugerah sekecil apapun akan bisa menjadi kejutan yang membuat kita terkagum-kagum. Belajar lihat hal-hal kecil, saudara-saudara. Takut akan Tuhan membawa kita kepada pengenalan akan Dia. Takut akan Tuhan membuat kita nggak takut terhadap apapun juga. Karena takut akan Tuhan memberi kita ketenangan. Kita kenal siapa Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang maha kuasa. Oleh karena itu jangan takut terhadap masalah. Berpalinglah pada Allah. Takutlah akan Allah yang akan memimpin kita untuk percaya dan taat. Trust and obey. Kalau danau angin aja taat. Masa kita ciptaannya Tuhan manusia gak mau taat. Mereka bisa mengenal siapa penciptanya. Jadi mereka taat. Kita manusia yang dibentuk Tuhan serupa segambar sama Dia. Masa kita gak mau percaya dan taat.